Saya di sini akan membahas mengenai latihan praktis konseling. Jadi sebelum kita masuk ke poin pertama, para hamba Tuhan ini sangat perlu untuk berlatih menjadi seorang konselor, pastoral sebagai pastoral yang profesional. Selama ini pengajaran mengenai konseling masih sering dianak dirikan oleh banyak orang karena dan pengajar masih sangat kurang. Seperti inilah yang menjadi salah satu hambatan menjadi seorang konseling pastoral. Dan di mata kuliah ini kita akan melihat latihan praktis yang dapat dilakukan oleh para calon konselor pastoral, antara lain yang pertama yaitu latihan sensitivitas, di mana untuk melihat sejauh mana para konselor peka terhadap situasi klien. Latihan ini dapat dilakukan dengan menganalisis cara berpikir klien dengan melihat tahap konsius, prekonsisius, dan unconscious pada diri klien. Latihan lainnya dapat dilakukan dengan diskusi kelompok lain. Selanjutnya, dan poin yang kedua, kita diajarkan untuk melatih membuat atau menulis verbatim, yaitu menulis catatan lengkap detail, kata demi kata dari percakapan konseling. Sehingga sangat dibutuhkan untuk melatih calon konselor supaya mulai membiasakan diri dengan prinsip disiplin konseling yang sehat. Fokus utama dari latihan ini adalah refleksi, yaitu kemampuan untuk menangkap perasaan balik kata-kata konseling dan merefleksikan dalam kata-kata yang sederhana. Poin yang ketiga yang kita dapat lakukan dalam latihan konseling selanjutnya yaitu latihan mengklasifikasi kasus-kasus konseling, yaitu latihan untuk mengenali apakah kasus yang dialami klien dapat diatasi oleh konselor atau membutuhkan kerjasama dengan profesional lainnya. Dengan melihat apakah kasus tersebut termasuk abnormalitas atau short term atau long term, konseling genuine klien atau pseudo klien dan lainnya. Dan poin yang keempat selanjutnya, latihan menangani kasus-kasus konseling yang sesungguhnya. Nah, mana yang kemarin sudah dijelaskan duluan oleh kelompok Sena bahwa seperti kita ini yang kita alami saat ini dan yang sudah diberikan tugas juga oleh Pak Freddy, yaitu kita melatih menangani kasus-kasus yang sesungguhnya. Kita ini diajarkan, kita dilatih untuk menjadi konselor-konselor yang persiapkan dengan baik untuk menjadi konselor yang berkualitas, yang siap untuk melayani para konseling. Kita harus bisa belajar menangani kasus-kasus yang sebenarnya dalam praktek-praktek, karena praktek itu penting, dan melakukan konseling harus dengan bertanggung jawab. Dan poin yang kelima, poin yang terakhir dalam melakukan latihan konseling, sudah. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mungkin sekian saja dari